sekarang baru saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki ya, terkait dengan dasa aksara. Nah, di Tantra Nusantara ini boleh saya katakan sebagai ajaran yang holistik ya. Jadi di dalamnya tidak hanya menjelaskan tentang ya tahapan-tahapan dalam yoga yang disebut dengan Sadanga Yoga. Jadi ada 6 tahapan. Nah, di sini perbedaannya dengan yoga pada umumnya. Kalau yoga pada umumnya itu kan ada Astanga Yoga, Mbak Kiki. Tetapi kita di Nusantara itu ada Sadanga Yoga. Ada 6 tahapan yoga. Jadi lebih simpel, tetapi itu lebih boleh dikatakan lebih sulit kalau dipraktekkan. Nah, dari 6 tahapan dalam yoga Nusantara disebut dengan Sadanga Yoga itu, ya, itu sesungguhnya kita diarahkan pada sebuah ajaran yoga yang sangat holistik. Jadi di sana tidak hanya menjelaskan tentang tentang asana atau gerakan-gerakan tertentu, tapi menjelaskan tentang banyak hal terkait dengan kundalini, cakra, kemudian tidak hanya kundalini dan cakra, tetapi juga tentang aksara. Ya, kemudian tidak hanya itu saja, tetapi di dalam yoga Tantra Nusantara itu juga dijelaskan tentang mantra, kemudian tentang yantra, kemudian tentang mandala, kemudian tentang mudra, ya, dan ajaran kelepasan, ya, ketika bagaimana kita menuju pada kematian yang sebenarnya, di mana ketika sampai pada itu kematian tidak lagi menakutkan tetapi sesuatu yang menggembirakan, ketika kita sudah bisa melepas ikatan-ikatan simpul-simpul rahasia yang disimbolkan dengan aksara-aksara tertentu oleh leluhur kita di Nusantara. Jadi kalau boleh saya mengatakan ya, Tantra Nusantara itu menyajikan satu kasanah pengetahuan yang sangat holistik ya. Nah, kemudian di dalam menyelami bagaimana peta pikiran, maka kita akan terhubung dengan apa yang saya sebutkan tadi. Cakra, aksara, kundalini, yantra, mantra, mudra. Ketika kita hendak menyelami keberadaan jiwa kita dengan tingkatan-tingkatan kesadarannya, ya, kemudian bagaimana hendak kita bertemu dengan Sang Sukma Sejati, bahkan jumuh kita dengan Sang Sukma Sejati, maka juga berhubungan dengan kundalini, ya, berhubungan dengan cakra, berhubungan dengan yantra, mantra, mudra, ya. Maka kemudian baru sampai pada tantra. Kemudian ketika kita hendak menyelami emosi yang ada di dasar tubuh atau di bagian mandala tubuh yang berkaitan dengan emosional kita, kemudian bagaimana kita bisa memetakan emosional kita di dalam diri, itu juga berhubungan dengan kundalini, berhubungan dengan cakra, berhubungan dengan nadi, ya, saya lupa tadi menyebutkan lagi satu nadi, berhubungan dengan yantra, berhubungan dengan mantra, dan lain sebagainya. Jadi semua mandala-mandala atau bagian-bagian tubuh itu terhubung dengan konsep-konsep yang tadi saya sebutkan. Ini satu hal yang luar biasa. Kita diwarisi ke sana pengetahuan yoga Nusantara yang bisa nanti dimunculkan sebagai sebuah kasanah ilmu yang kedepannya bisa menginspirasi kita semuanya. Nah, kemudian maka kesimpulan saya awal ya terkait dengan itu adalah yoga dan tantra itu adalah membangun relasi yang kuat ya. Jadi bukan hanya sekedar uraian filosofis yang merumitkan, tapi di sana ada agaman lagu. Nah, terkait dengan aksara ya, karena pertanyaannya itu sudah langsung ke aksara ya, Mbak Kiki, jadi saya menjelaskan aksara. Jadi salah satu kekasan Tantra Nusantara atau Tantra Yoga Nusantara atau Yoga Tantra Nusantara ya. Salah satu kekasannya selain berbicara tentang kundalini atau yang disebut dengan geni rahasia, selain berbicara tentang detail sekali tentang 3 nadi utama, ada Ida, Pinggala, Sumsumna yang disebut dengan Sangyang Trinadi, lengkap dengan aksara-aksaranya. Selain berbicara tentang cakra ya, di dalam Ganapati Tattwa itu disebutkan dari Muladhara Cakra sampai dengan Sahasra Cakra beserta dengan mantranya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, satu kekasan dari Tantra Yoga Nusantara itu adalah aksara.
Jadi aksara itu bukan hanya sekedar simbol, Mo. Bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar goresan sedemikian rupa sebagaimana pandangan kita secara harfiah memahami itu. Tetapi aksara adalah rumah energi atau simpul-simpul tertentu atau nadi-nadi tertentu ya yang diwakilkan melalui aksara sebagai rumah energi. Jadi aksara itu adalah energi sesungguhnya, karena energi sedemikian rupa sangat abstrak sekali. Kemudian bagaimana leluhur memahami ya, mempetakan ya karakteristik energi yang sedemikian rupa dalam bentuk aksara. Nah, di dalam tubuh itu sesungguhnya ada banyak aksara, Mbak Kiki. Jadi tidak hanya dasaksara. Coba bayangkan leluhur di dalam tutur Sang Hyang Haji Saraswati, tubuh ini adalah aksara. Itu dijelaskan. Tubuh ini adalah aksara, ada aksara carakannya atau oleastrenya, ono corokonya, kemudian ada aksara swelelitenya, kemudian ada aksara mudrenya. Ya, nah aksara dase aksara atau 10 jenis aksara yang mendiami organ-organ tubuh ini adalah terlahir dari aksara wureastra itu sendiri. Jadi ketika aksara carakan itu dipahami tempat-tempatnya di mana, pada nadi-nadi mana di dalam tubuh dan cakra mayor dan minor di dalam tubuh. Nah, kemudian itu dipertemukan. Misalnya antara aksara H, ya ho, itu ada di atas ubun-ubun. Bertemu dia dengan aksara no, itu ada di antara kedua alis, maka di dalam organ dia ada di jantung, di papusuhan, ada di jantung. Maka aksara yang ada di sana itu adalah aksara sang. Ya, jadi aksara sang itu terlahir adalah dari perjumpaan dua karakteristik energi dalam aksara wureastra, yaitu aksara he atau ho yang ada di atas ubun-ubun dengan aksara no itu yang ada di kedua alis atau di kening atau di ajna cakra. Jadi pertemuan aksara ho yang ada di sahasra cakra dengan aksara no yang ada di ajna cakra itu melahirkan aksara sang, itu ada di papusuhan, ada di jantung kita. Maka ketika kita hendak terhubung dengan organ jantung yang ada di dalam diri atau papusuhan yang ada di dalam diri, maka mesti harus memahami, mengetahui, mengalami nafas aksara sang yang ada di buana alit. Menariknya Mbak Kiki, aksara dase aksara ini tidak hanya saja ada di buana alit, tapi ada juga di buana agung. Ya, ketika aksara sang ini ada di papusuhan, di jantung, di dalam buana alit, oh ternyata di buana agung aksara sang itu ada di purwa, ya ada di sebelah timur. Maka ketika kita memahami konsep sebagaimana Japanika sering terbitkan bukunya Divine Matrix, bukunya Greg Braden itu, ini sangat-sangat relevansi sekali, Mbak Kiki. Makanya Tantra Yoga Nusantara ini saintifik sekali. Kalau kita berbicara tentang aksara, kalau kita kaitkan bahwa kita ini adalah terhubung antara satu dengan yang lainnya oleh energi yang disebut dengan matrik ilahi atau divine matrix atau energi keilahian yang berupa jaring-jaring tertentu yang membuat kita terhubung antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika kita mengalami bagaimana aksara sang yang ada di jantung terhubung dengan energi yang ada di sebelah timur, maka selaraslah buana agung dengan buana alit. Itu sebenarnya kunci rahasia yang sangat sederhana. Ya. Maka ketika kita hendak menyetabilkan jantung, maka kita senantiasa dalam praktek yoga tantriknya, kita mesti harus senantiasa memasuki tubuh sampai pada jantung, kemudian menemukan napas aksara sang itu seperti apa, kemudian bagaimana kita mengakses dan terhubung dengan energi yang ada di buana agung yang di sebelah timur, maka kita akan mendapatkan keselarasan. Karena apa? 10 dasa aksara baik yang ada di buana agung dengan di buana alit itu mau pikir, itu mewakili masing-masing karakteristik energi. Dalam hukum kekekalan energi, energi itu tidak pernah terlahirkan. Energi itu tidak pernah mati. Tetapi energi, dia bisa berubah bentuk sesuai dengan pola-pola tertentu. Nah, 10 dasa aksara ini yang mewakili 10 karakteristik energi ini adalah mewakili 10 pola-pola energi ya
yang terhubung antara satu dengan yang lainnya, yang memegang peranan sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jaring-jaring energi ini berhubungan dengan apa? Kesuksesan kita hidup, kesehatan dan penyembuhan diri kita, kemudian keberlimpahan rezeki kita, kemudian hal-hal yang lain di dalam kehidupan ini. Peran dari jaring-jaring energi atau jala-jala energi itulah yang memegang peranan penting. Kemudian setelah aksara sang ada pada jantung, ada aksara bang yang ada pada organ hati. Kemudian ada aksara tang yang ada pada organ ginjal. Kemudian ada aksara ang yang ada pada empedu. Kemudian ada aksara ing yang ada pada pusat hati. Ya. Kemudian ada aksara nang yang ada pada yang ada pada limpa. Kemudian mang yang ada pada usus. Ya, nang ada paru-paru, ya, nang ada paru-paru, kemudian mang ada pada usus, kemudian sing itu mewakili organ tertentu, kemudian ada limpa, kemudian kembali ke pusat hati. Nah, jadi ada 10 organ yang ada di dalam tubuh organ vital itu ditempatkan aksara-aksara yang disebut dengan dasa aksara. Selain 10 aksara itu mewakili karakteristik energi tertentu, ternyata Mbak Vicky, di masing-masing organ itu menyimpan emosi-emosi yang tertentu di dalam tubuh kita. Makanya dalam setiap kesempatan Mbak Vicky, saya selalu menyampaikan leluhur kita jenius gitu loh. Leluhur kita memiliki pemikiran yang otentik, bagaimana memetakan emosi, memetakan kesadaran, kemudian memetakan tubuh sedemikian rupa dengan sangat detail sekali. Ternyata aksara sang yang ada pada jantung itu, ya, organ jantung itu ternyata ada emosi yang ada di sana, ketegangan, kemarahan, kemudian istilahnya kebencian, itu emosi-emosi tertentu yang ada di dalam tubuh itu berkaitan dengan organ jantung. Makanya kalau seorang yoga atau seorang tantrik yoga Nusantara, ketika dia bagaimana bisa melepaskan emosi-emosi di dalam dirinya, maka ia harus menyelami dasar tubuh hingga sampai pada jantung, hati, kemudian ginjal, empedu, dan organ-organ lainnya, sehingga bisa mengenali betul karakteristik energi-energi yang ada pada organ maupun emosi-emosi yang ada pada organ. Nah, itu Mbak Iki yang terkait dengan dasa aksara atau 10 aksara yang ada di dalam tubuh kita. Kalau dari Tantra Yoga sendiri, dari perspektif Nusantara sendiri, itu ada nggak atau seperti itu nggak mulainya? Jadi kan kalau yang lain kan banyaknya mulainya dari asana mungkin ya. Asana ya. Kalau di Tantra Yoga Nusantara seperti itu, ya mungkin ada yang lain gitu ya. Cuman sepemahaman saya banyaknya mulai dari asana.